Halo, mana suaramu? Halo, Pak. Mana gambarmu? Kok nggak ada fotomu masuk? Udah nampak lah kau, udah nampak. Kita mulai aja lah langsung. Komponen ini namanya bak booster chip lah. Ini kan ada nampak modul 12 di sini. Iya, Pak. Berapapun di sini dibuat nilainya, entah misalnya 6 volt, 7 volt, 9 volt, 11, 12, 19 gitu. Itu outputnya di sini itu sesuai dengan perbandingan R2 per R1 tambah 1 kali 1,25. Jadi kalau di sini kita setel misalnya nilai R1 dan R2 ini outputnya 14 volt, di sini dikasih berapapun outputnya 14. Kelas 14 ya. Jadi yang merubah-rubah situasi di sini, kalau lebih tinggi dari 14 masuknya, diturunkan si Excel ini. Kalau lebih rendah dari 14, dinaikkannya. Begitu. Rangkaian Eagle, gambarnya kayak gini dia dibuat, karena komponen Excel 6009 ini nggak tersedia di library Eagle. Jadi harus kita buat sendiri kayak gini lah dia jadinya. Ini ke trimpot. Nah, trimpot itu kalau kau lihat di gambar ini, di sini yang inilah ini trimpot ini. Yang biru ini. Kalau di sini biru lah nampak ini. Ini tujuannya sebenarnya di sini tadi di R1 ini supaya bisa kita rubah-rubah nilai R1. Mau berapa kita mau di sini, geserlah trimpot itu. Nah, di sini tempatnya. Lalu ini ada LED. Manual ya? Iya, manual lah di situ. Nah, lalu LED ini sekedar indikator ini. Supaya tahu kita udah nyebrang tegangan kemari. Nah, lalu kapasitor ini gunanya untuk penyimpanan arus sementara dan menghilangkan noise. Jadi kalau kita lihat pun di sini adanya ini 220 mikrofarad 25 volt, 220 mikrofarad 50 volt kayak gitu. Saya double ini dua kapasitor ini untuk membuang, seandainya ada noise di sini, dia akan dibuang ke bawah lewat kapasitor 0,1 mikrofarad. Nah, udah. Ini display ini, display. Ini display untuk tegangan gitu. Nah, yang ini sekarang ini regulator untuk sumber tegangan ke sini. Di sini ada chip di sini satu ini, penguat arus ACS 712. Dia perlu tegangan tersendiri dari baterai, bukan dari panel. Makanya harus ada di sini regulatornya. Nah, berikutnya yang ini ACS 712 ini. Yang ini sensor arus. Nah, ini sensor arus ini. Nah, sensor arus ini ini ACS 712 ini, kalau kita lihat ke atas ke pendahuluannya, kalau nggak kita perkuat, dia cuman ini 185 mV per ampere. Jadi 1 ampere dia tegangannya 185 mV. Nah, ini kurang bagus kita baca sebagai sensor arus. Makanya kita ikuti rangkaian yang dia sediakan di sini. Jadi yang tadinya cuman 185 mV per ampere, ini jadi 610 mV. Jadi dia udah diperkuat sekitar 4 kali 5 kali lah. Nah, jadi lebih enak membacanya gitu. Nah, udah. Yang ini rangkaian Arduino. Nah, itu yang di bawah ini. Nah, yang di bawah di PCB ini, di bawah. Nah, ini ada buzzer. Nah, buzzer yang ini tujuannya memberitahu kita
Entah udah tekan tombol, entah udah penuh, entah ngapain lah. Pokoknya adalah kita bikin suara-suaranya. Nah, lalu ini tombol yang ini, kita bisa buat tombol ini untuk start, untuk stop. Nah, ini yang warna biru ini. Ini ada fade ini, yang di kursor mouse ini. Yang ini, nah ini dia, yang ini. Yang atas ini. Tujuannya begini, kalau udah penuh, dimatikan transistornya gitu. Supaya jangan lagi ngisi baterai. Ini gunanya yang ini. Nah, kemudian display ini ada dua displaynya di sini. Satu display yang ini gunanya untuk melihat berapa tegangan yang kita set tadi. Kan kita bisa pilih baterainya. Baterai apa baterai kita. Lalu kita atur dia baterainya di situ. Kemudian kita awasi lewat yang ini. Misalnya, entah mau kita lihat arusnya, entah mau lihat tegangan baterai, tergantung program kita lah nanti. Jadi secara keseluruhan, rangkaianmu seperti inilah dia, semua sampai jadi. Program untuk tes display, ini sekedar untuk melihat displaynya jalan atau tidak. Nah, lalu kan ada pertanyaan, bagaimana ini dikerjakan, kan gitu. Nah, jadi dikerjakan dia, ya jalankan dulu lah Arduino. Nah, jalankan Arduino kayak gitu. Nah, kemudian udah jalan Arduino di komputer, ini disambunglah ke rangkaian kita ini ke Arduino. Nah, kemudian ini kan ada program ini tadi, tes display lah misalnya, ini tes display. Nah, jadi pas tes display program yang tadinya itu, yang ku kasih sama kau itu, nah sekarang kita kirim ke sana. Pertama cek dulu Arduino Uno, ya betul. COM 4, ya udah nyambung. Kemudian kirim. Nanti nampak angka-angka itu bergerak di display itu sebelah atas nilainya 0123 yang dikirimkan ke sana. Karena ini yang ini nilainya satu-satunya tambah 1000 dia. Supaya nampak berbeda dia gitu aja. Nah, kan kau nampak itu berubah angkanya dia. Artinya ini display sudah bekerja dengan bagus. Kemudian tes untuk tes buzzer. Nah, ini misalnya. Jalankan lagi yang ini. Kirim. Nah. Jadi tekan tombol ini ada suara. Nah, kayak gitu. Berarti udah oke dia. Ah, begitu dah pokoknya tes buffer seperti itu dia. Ada lagi tes yang lain di sini. Ada tes buffer, tes display, tes baca ADC. Tes baca ADC, jalankan lagi program tes baca ADC. Ini dibacanya input dari A0, A1 dan A5 ditampilkan di serial monitor. Nah, udah ini dijalankan di sini, serial monitor. Keluarlah arus ini. Kenapa nilainya seperti ini? Karena dia belum nyambung ke mana-mana. Nilai berapa yang dapat gitu aja. Lalu berikutnya lagi tes untuk PLX DAQ. Nah, karena ada di sini tes PLX DAQ, tes lagi. Nah, jadi waktu jalankan tes PLX DAQ ini kita kirim ke sana untuk mendapatkan berapa tegangan panel, tegangan baterai, harus tegangan cas, tegangan baterai, harus cas seperti itu. Masuk ke sana. Ini menjalankannya lewat Excel. File Excel yang ini dibuka di Excel. Nah, udah. Kemudian tadi komunikasi port 4 baud rate 9600. Nah, udah. Lalu connect. Nah, ini ada data yang masuk. Kenapa V panel 0? Karena belum nyambung ke panel. V cas karena belum dinaikkan. V baterai pun belum. Ini arus cas ini ada muncul angka-angka di sini karena ACS 712 itu dia itu ada nilainya walaupun arus masih 0. Nah, begitu aja itu. Nah, nanti kita kalibrasi dia nilainya. Nah, udah jadi yang ini.
Ketika kemudian disconnect, file inilah file data kita untuk penyimpanan data arus dan tegangan pada saat pengisian baterai. Seberapa lama ini kita buat. Udah selesai yang ini ya kita tutuplah ini, simpan filenya ini, simpan file ini, nama file misalkanlah di sini kita buat. Udah jadilah ini secara keseluruhan. Tinggal pengujian kita ke lapangan. Nah, ada yang mau kau tanya? Nah, jadi maksudku begini kan, ini kan ada kau bikin rekamannya di situ. Kau ulang-ulangi nanti kau dengarkan apa yang kau bilang ini. Besok kita diskusikan di sini biar klop dia. Ah, ayo apalagi. Pokoknya selesailah udah kita ini kan gitu. Nah, udah. Nah, datang ke besok ya.